Unggulan Prabowo Gibran yaitu makan gratis menjadi perbincangan di DPR Malaysia. Mereka ending yang ngutang ke Cina lagi. Deh ya, kalau ke Malaysia. Nah, ini lebih dulu dan bahkan lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Karena Malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun 1979, teman-teman. Jadi udah sekitar berapa tuh? 45 tahun yang lalu lah ya. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan selalu berpikiran positif. Sari mau membahas pasal 1 konten ini ya. Nah, baru-baru ini juga Presiden Indonesia yang sudah dilantik ya, Bapak Prabowo Subianto, mengatakan akan memberikan makanan gratis ya, makanan gratis ataupun percuma kepada anak-anak sekolah, student ya. Nah, tapi Sari belum tahu sekarang sudah berjalan atau belum, karena kan masih baru saja kan dilantik menjadi presiden. Tapi banyak sekali konten-konten daripada netizen ya, terutamanya netizen Indonesia yang mengatakan, nah ini adalah salah satu kontennya ya, kita bacakan dulu ya teman-teman. Tertulis Malaysia cemburui Indonesia soal makan gratis, kini jadi perbincangan di DPR Malaysia, katanya gitu. Makan siang gratis. Nah, sedikit sebanyaknya disebabkan adik saya pun sekolah di sini juga. Nah, nanti kita bahas dulu ya. Kita dengarkan dulu apa isi perbincangannya. Nanti kita bacakan juga tanggapan daripada beberapa komentar orang-orang Malaysia yang lebih mengetahuinya ya. Nah, makan gratis ya. Belum lagi dimulai sudah cakap negara orang mencemburui katanya. Belum tentu di negara tersebut belum ada atau sudah ada. Nanti kalau dikasih fakta, kenyataan, bukti, terdiamkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas video ini. Cium. Oke, makan siang gratis ya. Makan siang gratis, makan tengah hari percuma. program unggulan Prabowo Gibran yaitu makan gratis menjadi perbincangan di DPR Malaysia. Mereka menyoroti program tersebut yang sudah berjalan dan akan berdampak positif untuk Indonesia. DPR Malaysia turut membandingkan program pemerintahan Malaysia yang tak kunjung berjalan. Yang Berhormat Tuan Ketua, saya juga ingin mempersoalkan beberapa inisiatif yang kononnya diberikan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2025 yang dilihatnya agak positif dalam usaha meningkatkan tahap kesejahteraan hidup rakyat secara langsung, membantu menjana perkembangan ekonomi. Banyak disebutkan antara contoh 13 bilion sumbangan tunai rahmah, bonus RM50 pada penjawat awam, gaji minimum 1,700, 870 juta untuk rancangan makanan tambahan RMT melibatkan 860,000 murid. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, dalam manifesto PRU ke-15 tahun 2022 yang lalu, salah satu daripada yang hendak dibuat oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, adalah makanan sarapan percuma kepada semua pelajar-pelajar. Tetapi ini nampaknya tidak berlaku. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapak Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya? Kepada tawaran-tawaran parti, katanya kalau nak tawarkan bensin itu tidak mungkin, itu terlampau idealistik bagi orang politik tawarkan. Nak tawarkan internet percuma, tidak semua punya HP, tak semua punya handphone. Tapi kalau tawarkan susu dan juga makanan, itu semua orang punya perut dan juga akan membantu ekonomi kecil. Sekarang politik baru, tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia, Prabowo 2 kali lawan Jokowi dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi.
Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini. Pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik bagus. Kita pun begitulah juga. DAP, mana kita nak percaya satu hari boleh kerjasama dengan Barisan Nasional? Keputusan kita bekerjasama dan kita bentuk kerajaan. Ya, menurut yang Sari tahu ya, kalau di Malaysia ini sudah lama disediakan tahu makan percuma. Namanya apa ya? Itu dinamai RMT, yaitu rancangan makanan tambahan. Nah, gitu teman-teman. Tapi ini ada juga beberapa tadi video yang dipotong ya, walaupun tidak bersambungan dengan makan gratis. Nah, setahu Sari, mereka ini mungkin bidang politik ya teman-teman, ada mungkin yang tidak sepahaman dengan pemerintahan ataupun kerajaan, jadi mereka membuat statement seperti itu. Oke, kita bacakanlah ya komentarnya. Ini menurut netizen Malaysia lah ya, yang lebih tahu macam mana di negara mereka. Katanya gini, makan gratis untuk pelajar miskin telah ada sejak tahun 1970-an lagi, dinamai RMT, rancangan makanan tambahan. Lepas tu Malaysia dah lama dah buat gitu ya teman-teman. Nah, kalau komentar saja mungkin tak percaya, nanti kita akan bagi buktinya lagi ya. Kalau kita ini sebetulnya setahu Sari ya, belum meratakan, dia baru saja dilantik, programnya pun masih mau berjalan lagi. Itu pun kalau mungkin berjalan masih di dalam kota saja, belum menyeluruh lagi ya. Tapi sudah cakap banyak kita. Oke, kita tonton lagi ya. Ya, lepas ada yang berkomentar seperti ini ya. Kita 1979 dah start. Kita tiru negara-negara maju ya. Mencontohi negara-negara maju seperti Jepun, Eropa ya, terutama sebelah UK. Kamu pengen bukti, oke? Oke, so kita tengok dulu ya penjelasan daripada beliau ini. Aduh, Assalamualaikum Indon. Main bodoh lagi engkau. Aku kata bukti berdokumen. Maksud bukti berdokumen ni, maksudnya agreement tu, dokumen agreement tu. Kalau setakat berita daripada Indonesia, aku pun boleh bagi banyak berita cakap kau. Ni contoh aku bagi kau. Ada kat bawah tu aku ada bagi kau. Yang terbaru ni aku ada bagi kau bukti yang bagaimana Indonesia merdeka. Agreement yang ada datang daripada UN. Okey, kita nak bukti tu. Takkanlah kau tak faham lagi. Oh, lupa. Kau mana faham bahasa Inggeris? Satu. Bodoh. Aku cakap kau. Kita itu dah kata pendidikan itu kena cekap, bukan jadi pendidikan macam ni. Aku nak bukti berdokumen. Contohnya bukti berdokumen. Engkau lakukan meja bunda. Di mana? Di The Huge. The Huge masa dekat sana. Okay. Kau buat meja bunda 3 kali. Lepas tu disaksikan oleh ahli majlis PBB. Okay. Bukti tu direkodkan oleh PBB. Okay. Dan aku dapat dokumen tu daripada PBB. Kita ambil daripada PBB. Sekarang ni kau kata kau bagi kita tenaga mengajar. Aku nak dokumen agreement antara Malaysia dengan Indonesia. Mana tenaga mengajar tu? Dokumen tu aku nak. Sekarang bukti daripada sumber aku dah beritahu kau. Aku nak macam tu. Macam yang aku tunjuk kat engkau tu. Tapi kalau kau tak reti juga, memang kau ni penipu lah. Sebenarnya kau bodoh dan penipu. Jangan cakap lah, keluar lah, kata konon-konon aku lah paling power dalam dunia. Tak ada apa benda pun. Indonesia aku cakap kau masa paling lemah sekali. Cakap kau kata kaya, mengaku kaya, G20, ahli 20, bersepah rakyat kat luar negara, bekerja jadi kuli, masuk kosong negara orang. Kata pendidikan paling pandai, bersepah, tunjuk media Olimpik, bersepah. Macam cakap kau budak bodoh dekat Indonesia kan. Kata paling beradab, bersepah, video ya, tunjuk pedas. tak beradab kan. Sampai berak pun sepah-sepah kan. Tunjuklah contoh kan. Kan senang. Ni susah-susah payah pergi tunjuk, ambil berita, ambil muka PMX masa zaman dia jadi pembangkang kepada Dr. Inoh kat situ. Bukan lautan tapi kolam asli. Urusan makan aja kok ngutang lagi. Tiada badai, tiada topan kau temui.
ending-endingnya ngutang ke Cina lagi. Orang bilang tanah kita tanah surga, Prabowo bilang cukup APBN-nya. Orang bilang tanah kita tanah surga, ternyata uangnya ngutang ke Cina. Oke. Sumpah aku nggak tahu banget. Emang zaman SD kalian didatengin mobil Milo ginian ke sekolah ya? Terus dibagiin gratis gitu? Di sekolahku nggak ada soalnya. Ngelihat ini pada heboh bilang zaman SD, kok kita nggak ada ya Bon ya zaman SD-nya? Kita tuh yang pakai tray pas makan gitu kan. Iya, sekolah kita internasional soalnya Bon. Gegayaan internasional. Padahal mah karena SD-nya di kampung, jadi sekolahnya di luar jangkauan mobil es Milo ini kayaknya. By the way, ini tuh kita ketemu mobil es Milo ini di depan Surya KLCC. Harga sekap besarnya cuma 13 ribuan. Rasa Milo di sini emang kayak lebih enak aja sih. Tapi nggak tahu ya itu perasaanku doang atau bukan. Let's go Besti, cobain. Nih Lori Milo ya. Selalu Sari baca-baca komentar orang Malaysia ya. Katanya waktu Sari membahas Milo, katanya kalau di sekolah di Malaysia itu biasa ya didatangi oleh Lori Milo ini. Nah, dibagikan secara percuma. Wow, mantap sekali. Melengkapi video ini nanti mungkin ada yang tak percayakan dengan statement-statement saja yang telah diutarakan, dibuat gitu ya. Kita bagikan bukti daripada media Indonesia sendiri. Ini adalah program makan gratis negara-negara Asia. Nah, gitu ya. Kita lihat ya negara-negara mana saja yang sudah menerapkan makan siang gratis ini. Nah, kita ini baru saja dimulai ya, belum lagi dilaksanakan, belum lagi menyeluruh ya setiap kota, setiap sudut-sudut desa, pelosok perkampungan. Sudah cakaplah negara lain mencemburui kita, padahal kita belum tahu lagi pastinya mereka sudah ada program itu sebelumnya atau tidak. Nah, kita baru saja memulai sudah berkoar-koar katanya gitu. Oke, kita tonton ya video ini. Cium. Siang gratis yang menjadi program unggulan pasangan Prabowo Gibran rencananya akan mulai diimplementasikan pada 2025. Oh, belum Pembahasan lagi agar ternyata. anggaran program ini masuk dalam proses penganggaran 2025 juga sudah dibahas pemerintahan Joko Widodo beserta Menteri Kabinetnya. Oh, I Adapun see, besaran paham. anggarannya dirancang Rp15.000 per anak atau per porsi di seluruh Indonesia. Nah, ternyata program makan gratis untuk anak-anak ini lebih dulu diterapkan oleh sejumlah negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia. Bahkan beberapa negara tetangga kita ya sudah lebih dulu menerapkannya. Kita intip negara-negara mana saja yang paling tidak dekat dengan kita yang sudah menerapkan program yang sama, program makan gratis, Siang gratis. negara tetangga Asia ya. Oke, kita Oke, tengok kita ya. nggak usah jauh-jauh, kita bergeser kita loncat dulu ke Malaysia deh ya. Oh, Kalau ke Malaysia ya. Nah, ini lebih dulu dan bahkan lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Karena Malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun 1979, teman-teman. Oke. Ini langsung ya, bukan hanya berita-berita ya kan. Nanti kalau dipikir berita-berita, nanti itu tak betul saja Malaysia buat gitu ya. Nah, ini adalah sumber asli daripada CNN Indonesia. Nah, berita yang cukup terpercaya juga ya. Nah, di Malaysia katanya sudah ada. Ternyata tadi itu tahun depan baru terlaksana. Saya pikir sudah ya. Ternyata masih rancangan lagi tahun depan. Kita lihat bagaimana ya. Oke, kita tonton. Malaysia sudah ada tadi. Oke. Jadi udah sekitar berapa tuh? 45 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih jauh banget. Wow. Usianya. 45 tahun untuk ya. program makan gratis di Malaysia ini disebut atau dinamakan RMT atau rancangan makanan tambahan. Nah, siapa-siapa betul saja tadi. sih yang menerima manfaat atau yang menjadi sasaran dari program RMT yang ada di Malaysia. Jadi pelajar yang dalam kategorinya sangat miskin ya, kemudian anak-anak penyandang difabel, kemudian masyarakat adat serta pelajar SD yang kurang mampu. Nah, untuk alokasi anggarannya sendiri ya yang dianggarkan oleh pemerintah Malaysia ini diprediksi sekitar 289 juta ringgit Malaysia atau kita convert ke rupiah sekitar
949 miliar rupiah, hampir 950 miliar rupiah. Nah, untuk banyak penerapannya untuk di Malaysia sendiri, jadi ini dibagi menjadi 2 kategori. Jadi kenapa saya bilang 2 kategori? Ini dikategorikan untuk anak-anak atau pelajar yang masuk sekolah pagi, kemudian masuk sekolah siang. Nah, kalau sekolah pagi, anak-anak yang masuk sekolah pagi berarti dapatnya makan siang itu, maksudnya makan gratisnya itu adalah sarapan. Ya. Jadi di pukul 7 sampai dengan 7.30. Sementara untuk anak-anak yang masuk kelas atau sekolah siang, dia akan mendapatkan makan siang gratis pada pukul 12:30 sampai dengan jam 2 atau pukul 14 siang. Nah, kita bergeser lagi dari Malaysia, ternyata juga Singapura juga punya program yang sama ya, makan gratis untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Nah, jadi kalau misalkan di Singapura ini kita lihat pada Agustus tahun 2022, di bulan Agustus tahun 2022, jadi sekitar hampir dari 2 tahun yang lalu. Ini masih baru juga Subsidi ya. awalnya itu Singapura mengalami peningkatan ya. Jadi awalnya itu hanya $2 Singapura. Awalnya itu hanya $2 Singapura atau mungkin sekitar Rp23.000 per makanan, kemudian ditingkatkan atau dinaikkan menjadi $2,6 atau sekitar Rp30.000. Nah, ini untuk pemberiannya itu untuk sekolah dasar itu untuk 7 kali makan dalam waktu 1 minggu. Sementara untuk pelajar sekolah menengah itu alokasi anggarannya itu per porsi atau per makanannya itu adalah 40.000 makanan untuk 10 kali makan per 1 minggunya. Nah, jadi untuk program makan siang gratis di Singapura ini tidak hanya untuk program makan siang gratis aja ya. Jadi pada tahun 2022 ini diperluas menjadi tidak hanya pemberian makan siang gratis, tapi juga ada subsidi untuk transportasi dan juga subsidi makan untuk anak-anak di usia sekolah yang membutuhkan. Sebelum kita lanjut lagi, wow, ternyata negara-negara jiran, negara-negara tetangga kita sudah terlebih dahulu ya. Malaysia sudah 45 tahun ya kurang lebihnya sudah menerapkan makan gratis ini ya. Wow, oke. Kita baru saja 2024 ini dan akan dilaksanakan tahun depan 2025. Kemudian kita bergeser, ini yang paling besar anggarannya kalau kita lihat mungkin dari seluruh negara yang ada di dunia atau mungkin di Asia ya, yaitu India. India juga di India sudah itu ada. program makan siang gratisnya diberi nama MDMS atau Midday Meal Scheme ya. Jadi untuk pemberian program makan gratis yang ada di India ini, pemerintah India ini bekerja sama dengan organisasi nirlaba. Nah, untuk di India sendiri kita lihat bahwa program ini sudah mereka mulai diterapkan ya, implementasinya itu sejak tahun 1955. Tadi kalau saya bilang mungkin dari seluruh negara, India itu yang paling besar. Besar kenapa? Karena pemberian makan ini menyasar 125 juta anak-anak untuk range atau skala usia 6 sampai dengan 14 tahun ya. Jadi ini memang paling besar jumlahnya di India. Makanya anggarannya pun juga besar. Kita lihat untuk anggarannya ramai di periode orangnya 2021-2022 itu memakan 23,7 triliun rupiah. Kemudian untuk tahun kemarin 2023-2024 sampai dengan tahun ini yaitu sekitar hampir 21,5 triliun rupiah. Nah, untuk pembagian anggarannya ini untuk makan siang gratis di India ini dibagi dari dana pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian, atau kalau kita Pemda, pemerintah daerah dengan pembagian 60-40 ya. Negara di Asia lainnya yang juga Jepang, punya program makan siang gratis adalah Jepang. Negara kalau maju di Jepang, ya. diberi nama Shokuiku. Jadi kalau di Jepang, Shokuiku ini sudah dimulai sebenarnya sejak tahun setelah Perang Dunia Kedua ya, kurang lebih. Jadi sejak tahun 1954 sekitar itu. Kemudian pada tahun 1970 ini ditingkatkan lagi dalam hal pemenuhan nutrisinya. Jadi pada tahun 1970 ditingkatkan makanannya yang diberikan di program ini sesuai dengan standar nutrisi. Nah, program ini menyasar untuk pelajar mana aja, untuk di sekolah dasar dan juga di sekolah menengah. Tapi
untuk di Jepang tidak dikatakan semuanya itu gratis. Jadi pemberian makan siang ini tidak full gratis, tapi sifatnya subsidi. Jadi pemerintah Jepang memberikan subsidi sehingga masih ada biaya yang dibebankan atau yang dibayar oleh murid atau dalam hal ini orang tua murid untuk anak-anaknya bisa makan gratis. Jadi dan tidak semua siswa ini tidak diberikan program makan siang gratis ini, ya. Itu yang untuk di Jepang. Oke. Itu tadi kita lihat, jadi tidak hanya di Indonesia, beberapa negara, sudah ada. kurang lebih 76 negara juga sebelumnya sudah mulai ya menerapkan program makan gratis ini. Teman semuanya, sudah kita dengar ya, ternyata bukan kita yang pertama. Nah, kita baru saja memulai ya. Mungkin Bapak Prabowo itu dia melihat, mencontoh, meniru negara-negara di Asia Tenggara ataupun negara-negara maju yang lainnya ada program ini. Jadi dia ambil dan mau diterapkan ya teman-teman. Ada juga ya program daripada calon presiden yang tapi tak terpilih lah ya teman-teman, katanya mau internet gratis, tapi kalau internet kan bukan semua juga orang main internet. Ada juga jadi mereka tak mendapatkan, ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang mengatakan macam-macam lah ya, tapi akhirnya program ini itu sangat boom ya, dan Bapak Prabowo juga yang terpilih dan akan dilaksanakan pada tahun depan. Nah, oke, menarik sekali. Sudah beberapa negara tadi, Malaysia 1979, bukan main-main ya, sudah 40 tahun lebih ya beroperasi ini program rancangan tambahan makanan. Nah gitu teman-teman. Oke, so semoga ya Sari doakan juga, Sari juga sebagai rakyat Indonesia juga mau yang terbaik juga. Nah, semoga tahun depan betul-betul lah dilaksanakan ya, dan juga menyeluruh. Nah, semua anak di Indonesia mendapatkannya. Jangan hanya yang di perkotaan saja, yang di kampung-kampung, di pelosok, di desa, di dusun, seharusnya juga sampai ke sana. Jadi, semua anak Indonesia itu mendapatkan hak yang sama, gitu ya teman-teman. Oke, so seperti itu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain ataupun komentar lain mengenai ya tentang makan siang gratis, makan gratis inilah ya. Ini pesan kepada netizen ya, sebelum apa-apa membicarakan negara lain mencemburui dan macam-macam, itu sebaiknya kita melihat diri kita sendiri saja. Nah, ini pun kalau boleh memang harus dilaksanakan lah ya, karena sudah diperbincangkan di mana-mana ini. Malulah kan kalau nggak terjadi nantinya. Tapi apapun Sari doakan boleh terjadi dan menyeluruh seluruh Indonesia. Oke, so seperti itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Miss Sari. Bye.